Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang um, hubungan spesial atau mungkin menjalin hubungan gitu lah. Mungkin semua orang tahu ya kalau menjalin hubungan itu suatu hal yang rumit, hal yang tidak mudah dilakukan. Karena buktinya mungkin banyak angka perceraian yang ada di Indonesia juga, dan banyak orang itu beralasan kenapa gagal karena mungkin uang atau mungkin kehidupan seks atau masalah anak atau siapa yang mungkin mengalah dalam hubungan mereka. Beberapa orang berpikir mereka itu merasa nggak cocok dikarenakan ini beda visi atau pandangan, atau mungkin mereka nggak menemukan common atau kesamaan di antara satu sama lain. Sebenarnya ini bukan hanya tentang uh, si cowok atau si ceweknya. Tidak ada, sebenarnya di dunia ini tidak ada yang lebih rumit selain manusia atau diri kita sendiri. Coba pikirkanlah, kita ini orang yang manusia yang rumit. Kita ini orang yang selalu mencoba hubungan baru, tapi harapannya lebih baik, selalu lebih baik kan, pastinya kita manusia ingin lebih baik. Tapi kita juga pernah mengalami pengalaman yang menyakitkan, yang belum selesai nih dari hubungan sebelum-sebelumnya gitu. Kalau disuruh milih di antara cinta sama pekerjaan, sebenarnya cinta ini jauh-jauh lebih kompleks dan juga lebih sulit dan menantang gitu ya. Banyak alasan ini karena kan pada istilahnya itu, istilah IPA-nya itu refleks neurologis otomatis yang kita punya. Gimana ya, saya coba jelaskan dulu. Saya akan mulai dengan yang namanya neocortex atau yang lebih dikenal otak reptil. Ini berada di area atas kortekal kita. Supaya sederhana, sebut saja mereka otak modern Anda. Dan otak modern Anda ini sangat cerdas, hati-hati, tetapi mereka cenderung lambat ya. Dan mereka ini sangat-sangat jarang dijalankan. Contohnya mungkin mereka ini ketika kita merencanakan sesuatu, memprediksi sesuatu, mengorganisir, berkomunikasi, dan jika saya boleh jujur, sebenarnya ini mereka ini benar-benar sangat bagus dalam hal mengarang sesuatu gitu ya. Ketika Anda memikirkan masalah tentang logika dan juga nalar, gunakanlah otak modern ini. Area subkortikal Anda sekarang, mereka ini mungkin kita sebut saja otak primitif. Mereka ini sangat cepat mengandalkan ingatan memori kita, otomatis dan sangat mudah untuk dijalankan, termasuk juga dalam hal percintaan. Jadi percintaan ini masuk ke dalam otak primitif. Tetapi juga dapat mengenali ancaman dengan memindai wajah. Mungkin dari wajah, suara, gerakan, atau mungkin gerakan berbahaya serta kata-kata yang kotor gitu. Ketika Anda berpikir untuk bertarung, maka Anda akan memakai otak primitif ini. Dan juga berterima kasihlah pada otak primitif karena hari Anda 99% otomatis gara-gara otak primitif. Otak modern Anda sekarang ini menyukai hal baru, tapi mereka ini harus berpindah ke otak primitif agar mereka seimbang. Anda tidak akan bisa menggunakan hari Anda dengan otak modern saja gitu, karena ya kalau kita menggunakan satu itu aja otak kita akan meledak. Jadi otak primitif ini menggunakan sesuatu yang disebut urutan memori, atau yang lebih dikenal tubuh memori. Dan contoh kerjanya seperti ini. Anda contohnya belajar mengendarai sepeda dulunya gitu ya, waktu kecil. Mungkin pada awalnya kita agak kaku ya. Ini sebenarnya otak modern Anda siap atau belajar untuk memahami otaknya. Skill ini untuk mengendarai sepeda. Tapi lambat laun otak primitif Anda mengambil alih sehingga Anda cenderung akan biasa dan tidak mengingat, tidak perlu tapi cuma perlu mengingat saja Anda akan bisa melakukan. Inilah yang disebut urutan memori. Contoh lagi, mungkin ketika Anda sedang jatuh cinta dengan seseorang,
Sekali lagi ya, otak Anda akan mencoba untuk ingin tahu tentang segalanya, tentang dia ini. Anda ingin menyentuhnya, merasakan, atau menciumnya gitu ya. Mungkin Anda tidak pernah merasa cukup gitu, dan Anda akan masuk dalam namanya mabuk cinta. Itu di situ ada yang namanya dopamin untuk menginginkan terus menerus gitu, atau mungkin adrenalin yang ingin untuk fokus, dan juga yang akan membuat kita fokus dan perhatian pada seseorang kita. Dan terus testosteron kita akan meningkat, dan penurunan serotonin yang cara terjadi yang berbeda, sehingga membuat Anda benar-benar terobsesi dengan dia. Anda akan kecanduan yang namanya neurokimia, menghabiskan seluruh waktu bersamanya selama berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Anda menjadi serius, dan juga Anda sampai di bagian lucunya karena segera. Kenapa? Otak Anda akan mengotomatis orang baru ini, dan begitu juga dengan dia. Ini seharusnya sudah terjadi. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan otak ya, ketika semua awalnya cenderung kaku dan sekarang biasa. Ini yang akan membuat hubungan Anda terasa jauh lebih mudah. Tapi itu akan membawa Anda ke jurang besar pertama, karena Anda pikir Anda sudah saling mengenal satu sama lain. Anda akan gimana ya, ketika Anda sudah bertemu dengan dia cenderung biasa saja, sehingga Anda berhenti untuk memperhatikan. Anda berhenti hadir di kehidupan dengan dia. Maksudnya benar-benar hadir itu. Otak primitif Anda mengandalkan urutan memori untuk menjalankan hubungan. Dan memori itu termasuk semua orang dan segala sesuatu yang penting secara emosional dalam hidup Anda. Otak primitif Anda ini akan mengatakan atau membaca pikiran, perasaan, dan juga niat pasangan Anda melalui lensa memori. Contohnya seperti ini. Ada pertengkaran. Contohnya, ngapain kamu melotot? Aku nggak melotot. Mungkin, ngapain kamu marah? Aku nggak marah. Siapa? Ya, itu adalah contoh-contoh suara dari dua sistem saraf yang mungkin kita kakak paham, dan itulah sifat alami kita. Itu dan akan terjadi tentunya setiap pasangan. Itu akan terjadi. Itu akan menjadi masalah yang sangat umum. Sebagai terapis pasangan, saya dapat memberitahu Anda kalau pertengkar dalam hubungan itu kayak sesuatu yang tidak dapat dihindari ya. Jadi tidak ada pernikahan yang tanpa konflik. Bahkan jika mungkin Anda tipe orang yang menghindar dari masalah gitu, Anda itu sebenarnya tetap mengancam pasangan Anda. Masalah sebenarnya bukanlah ketika Anda bertengkar. Justru ketika Anda menghindari masalah, salah satu atau Anda berdua mengancam untuk meninggalkan hubungan. Kenapa? Karena hubungan dapat bertahan sebenarnya dalam pertengkaran kok. Tapi yang tidak dapat bertahan, itu adalah hilangnya keselamatan dan juga keamanan. Itu yang tidak bertahan. Jadi komunikasi, ingatan, atau prediksi, semua ini cenderung salah. Makanya kita harus tahu hal ini terus. Harus paham hal ini. Cara manusia komunikasi itu pada zaman sekarang ya, itu sangat-sangat memprihatinkan. Mungkin karena sosial media dan lain-lain, kita ini kebanyakan salah paham lah itu satu sama lain. Contohnya ketika hari ini kita berjalan baik, kita nggak pernah bersyukur ya kan. Tapi harinya berjalan buruk, kita stres. Ketika stres meningkat, itu komunikasi manusia ya, atau orang-orang seperti kita ini jauh lebih buruk. Memori kita ini kita tidak akan menggunakan memori kita lagi, karena yang ada di memori Anda hanya pertengkaran, karena kita stres kan. Lalu Anda menggunakan yang namanya persepsi atau dugaan atau pendapat, asumsi gitu. Persepsi Anda terus-menerus diubah oleh pikiran Anda dan ingatan Anda. Mereka terus-menerus mempermainkan Anda. Jika kita menganggap komunikasi kita, ingatan kita, persepsi kita ini kebenaran yang sebenarnya itu hal yang salah atau keangkuhan atau ya hal yang salah, dan itu akan membuat kita dalam masalah sebenarnya. Kenapa?
Mungkin sebelum saya melanjutkan, saya ingin menjelaskan tentang KDRT dulu. Jika Anda berada kayak dalam hubungan KDRT, mungkin saran saya ini ya, Anda harus cepat-cepat berpisah. Kenapa saya tidak berbicara tentang KDRT yang parah ataupun kecil? Karena kita adalah orang yang sebenarnya, karena kita adalah orang yang bertemu dengan dia setiap hari. Tapi mengapa perkelahian itu kita di luar kendali gitu ya? Ini karena menurut saya waktu di dunia terlalu cepat. Waktu yang kita alami hanya 24 jam. Jadi ketika kita merasa terancam, kita langsung bertindak dan bereaksi dengan otak primitif kita. Otak modern kita sebenarnya tidak tahu bagaimana kita masuk ke tempat ini. Itu yang membuat semuanya salah dan omong kosong. Sebenarnya inilah maksud saya. Anda tidak benar-benar tahu apa yang Anda bicarakan, tapi Anda seolah-olah sangat percaya diri. Inilah maksud saya. Anda ingin mencoba mencari solusinya, dan mungkin saya kasih solusi. Beberapa mungkin percobaan yang bisa Anda lakukan ketika Anda dalam rumah gitu ya, atau mungkin di saat kesempatan lain Anda mungkin terlibat pertengkaran. Cobalah posisi yang berbeda. Anda mungkin saling tatap muka dan lihat yang terjadi apa. Dan sebenarnya Anda akan cenderung sering bertengkar dalam mobil. Itu karena Anda berhadapan sisi dan sisi, bukan saling menatap gitu ya. Jadi sisi per sisi ini. Dan itu hal yang salah. Itulah sebabnya Anda tidak boleh berkelahi di mobil, telepon, atau mungkin SMS, email, karena mereka tidak saling memandang. Karena kalau kita cuman sekilas memandang saja, itu justru memperparah keadaan sebenarnya. Kita ini adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kita adalah makhluk yang menggunakan mata kita untuk mengendalikan emosi kita sebenarnya. Jadi fungsi mata ini sangat baik untuk mengendalikan emosional kita. Saya ingin Anda memahami bahwa apa yang saya bicarakan ini berlaku pada semua orang ya, terlepas dari apa kepribadiannya, apa pengalaman hubungannya, atau trauma dia. Gimana ya? Tidak termasuk jahat sih, tapi kita semua itu berkapasitas atau bisa menjadi orang jahat, bahkan pada mereka yang kita cintai. Dan kita mampu membuat kesalahan besar tentunya, dan kesalahan dalam komunikasi atau mungkin ingatan dan juga asumsi kita. Keputusan untuk berada dalam hubungan yang serius, pernikahan gitu, mungkin saling mencintai, di mana keputusan kita itu untuk dalam jurang yang sama gitu, untuk melindungi satu sama lain dari bahaya di luar sana. Ini bukan hanya soal menyelesaikan masalah. Sebenarnya kita ini harus selalu membantu lah untuk gimana sih kita untuk menghadapi dunia ini gitu kan, supaya kita merasa aman dan juga terjamin. Dunia ini gimana ya, tempat yang paling berbahaya dan selamanya akan begitu, dan sekarang lebih menakutkan mungkin ya dengan sosial media dan semuanya itu. Jadi kalau kita nggak saling mendukung ya gimana lagi. Terima kasih, itu mungkin sepenggal saran saya. Semoga berguna dan selamat sukses dengan hubungan Anda masing-masing.